Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai apa itu pendidikan inklusif dan bagaimana layanan pendidikan untuk penyandang disabilitas. Yuk kita simak sama-sama videonya sampai selesai. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Raisa Amafiska dan Irmayanti. Kami dari kelas 5 BPGSD Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Materi pertama, apa itu pendidikan inklusif? Pendidikan inklusif adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang terbuka bagi siapa saja dengan latar belakang serta kondisi yang berbeda. Pendidikan inklusif ini biasanya diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus atau keterbatasan. Pendidikan khusus ini akan menempatkan siswa dengan kebutuhan khusus bersama dengan siswa didik umumnya di dalam satu kelas. Karena kondisi setiap siswa berbeda, terutama dari segi fisiknya, maka akan ada penyesuaian metode pengajaran agar dapat dipahami oleh peserta didik umum dengan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Sehingga dengan adanya pendidikan inklusif ini diharapkan dapat mengembangkan potensi pada anak-anak berkebutuhan khusus di dalam lingkungan umum. Di Indonesia sendiri, pendidikan inklusif sebenarnya sudah ada landasan hukum jelasnya, yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 1 dan 2 yang berisi mengenai setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu juga pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 48 dan 49 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan program pendidikan minimal 9 tahun dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Selanjutnya mengenai tujuan dari pendidikan inklusif itu sendiri. Pendidikan inklusif ini memiliki tujuan yang sudah tercantum dalam undang-undang terkait dengan sistem pendidikan nasional. Tujuan yang pertama yaitu memenuhi hak asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan yang setara. 2. Meningkatkan kepercayaan diri anak-anak baik itu berkebutuhan khusus maupun tidak. 3. Menumbuhkan rasa toleransi terhadap perbedaan. 4. Semua peserta didik dapat membaur menjadi satu sehingga tercipta interaksi yang aktif. Adapun tujuan untuk pendidiknya yaitu para pendidik akan mendapatkan pengetahuan mengenai pembelajaran kepada siswa dengan latar belakang yang berbeda, serta dapat mengembangkan gagasan baru agar bisa diaplikasikan ke lingkungan masyarakat. Materi yang kedua yaitu mengenai penyandang disabilitas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penyandang disabilitas? Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan sehingga dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Selanjutnya adalah ragam-ragam disabilitas. Yang pertama ada disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik itu merupakan terganggunya salah satu fungsi dari panca indera seseorang, antara lain ada disabilitas netra dan juga rungu atau wicara. Disabilitas netra ini merupakan orang yang memiliki akuransi penglihatan kurang dari 6/60 dan ada disabilitas rungu wicara, yaitu merupakan istilah yang menunjuk pada kondisi ketidakfungsian organ pendengaran atau hilangnya fungsi pendengaran dan juga fungsi bicara dengan baik, disebabkan bisa dari kelahiran, kecelakaan, maupun sebuah penyakit. Nah, yang kedua ada disabilitas fisik. Disabilitas fisik ini merupakan terganggunya fungsi gerak, antara lain ada lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy, akibat amputasi, stroke, kusta, dan lain-lain. Kondisi ini dapat disebabkan oleh karena penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh kelainan bawaan. Pada penyandang disabilitas fisik ini terlihat dari kelainan, bentuk tubuh, anggota gerak atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot, sendi, maupun syaraf-syarafnya. Ya, yang ketiga ada disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual ini merupakan suatu disfungsi atau keterbatasan baik secara intelektual maupun perilaku adaptif yang dapat diukur atau dilihat yang menimbulkan berkurangnya kapasitas untuk beraksi dalam cara tertentu.
Penyandang disabilitas intelektual ini merupakan penyandang gangguan perkembangan mental yang secara prinsip ditandai oleh deteriorasi fungsi konkret di setiap tahap perkembangan dan berkontribusi pada seluruh tingkat inteligensi atau kecerdasan. Selain mempunyai keterbatasan pada fungsi intelektual, penyandang disabilitas ini juga mempunyai keterbatasan dalam hal kemampuan adaptasi, yang menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam hal kemampuan komunikasi, rawat diri, kehidupan di rumah, keterampilan sosial, keterlibatan dalam komunitas, kesehatan dan keamanan, akademik dan kemampuan bekerja. Yang keempat ada disabilitas mental. Disabilitas mental merupakan individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan juga perilaku, sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Disabilitas mental ini terdiri dari disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Nah, untuk contoh disabilitas mental psikososial itu ada skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety, dan juga gangguan kepribadian. Untuk disabilitas perkembangan yang merupakan berpengaruhnya pada kemampuan interaksi sosial itu misalnya ada autis dan juga hiperaktif. Dan yang terakhir ada disabilitas ganda. Ragam disabilitas ini dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama dan ditetapkan oleh tenaga kesehatan. Penyandang disabilitas ganda ini merupakan penyandang disabilitas yang memiliki dua atau lebih ragam disabilitas. Misalnya ada disabilitas sungguh wicara dan disabilitas netra tuli. Selanjutnya ada layanan pendidikan penyandang disabilitas. Saat ini, satu unit di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Direktorat Pendidikan Luar Biasa, memikul tanggung jawab atas pelayanan pendidikan bagi peserta didik penyandang kelainan untuk tingkat nasional. Nah, untuk di tingkat daerah, unit yang bertanggung jawab atas pendidikan luar biasa yaitu Subdin PLB atau Subdin yang menangani PLB pada Dinas Pendidikan Provinsi. Lembaga pendidikan luar biasa yang ada sekarang ini adalah Sekolah Luar Biasa atau SLB dan Pendidikan Terpadu. Di dalam pelaksanaan penyelenggaraannya, kita mengenal macam-macam bentuk penyelenggaraan pendidikan anak penyandang disabilitas. Nah, ada apa aja sih? Yang pertama ada sekolah luar biasa, yaitu merupakan suatu lembaga pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan secara khusus bagi penyandang disabilitas. Yang kedua ada kelas khusus, yaitu merupakan suatu bentuk pelayanan pendidikan bagi anak yang memerlukan pelayanan pendidikan khusus melalui kelompok belajar di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang ketiga ada guru pembimbing khusus atau guru bantu. Guru khusus yang bertugas di sekolah umum untuk memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan untuk mengikuti pendidikan dan sosialisasi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Yang keempat, ada pendidikan terpadu, yaitu sistem penyelenggaraan program pendidikan bagi penyandang disabilitas yang memerlukan layanan pendidikan khusus yang diselenggarakan bersama-sama anak normal di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga pendidikan tersebut. Adapun mata pelajaran yang tidak dapat dilaksanakan oleh anak yang memerlukan layanan khusus tersebut dapat diganti dengan pelajaran lain yang dapat dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Yang kelima ada layanan pendidikan segregasi. Sistem layanan pendidikan segregasi ini merupakan sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Pendidikan penyandang disabilitas khusus melalui sistem segregasi maksudnya untuk penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak normal. Dan yang terakhir, ada kelas jauh atau kelas kunjung. Lembaga yang disediakan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi penyandang disabilitas yang tinggal jauh dari SLB atau SDLB. Penyelenggaraan kelas jauh atau kelas kunjung merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka menuntaskan wajib belajar serta pemerataan kesempatan belajar. Anak dengan gangguan emosi dan perilaku tersebar di seluruh pelosok tanah air. Namun, sekolah-sekolah khusus untuk mendidik mereka masih sangat terbatas di kota atau kabupaten. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Terima kasih sudah menonton.